Planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertanyaan kepada The Brondol, Pak Pendi, bagaimana kita memilih tanaman sela atau tanaman yang digunakan untuk tumpang sari di tanaman kelapa sawit? Bagaimana kita bisa menghasilkan pendapatan tambahan selagi kita menunggu kelapa sawitnya? Karena kita tahu sendiri bahwa tanaman kelapa sawit memiliki usia panen perdana pada saat ini yang rata-rata di bibit unggul adalah 26 bulan setelah tanam di lapangan. Ada yang 28 bulan setelah tanam di lapangan. Oleh karena itu kita harus memilih tanaman sela atau tanaman tumpang sari yang memiliki nilai yang relatif tinggi. Namun secara tujuan akhirnya adalah tidak mengganggu tanaman kelapa sawit. Maka syarat tanaman yang bisa digunakan untuk tumpang sari adalah dipilih sesuai dengan umur tanaman kelapa sawit yang diusahakan. Jangan menanam tanaman tumpang sari hanya berorientasi kepada harga dari komoditas yang mahal saja, dengan menghiraukan bahwa pertumbuhan kelapa sawit juga harus difokuskan supaya bagaimana di dalam kita berbudidaya kelapa sawit pada tujuan utamanya adalah tercapai. Maka syarat yang pertama adalah bahwa pemilihan tanaman tumpang sari relatif dipilih yang tidak merugikan tanaman kelapa sawit. Misalnya, jadi tanaman yang menjadikan tumpang sari adalah tanaman musiman, bukan tanaman tahunan. Misalnya yang bisa kita pilih adalah jenis kacang-kacangan, baik kacang kedelai, kacang tanah, kemudian kacang merah. Kalau seandainya ada kacang merah yang cocok untuk dataran di budidaya tanaman kelapa sawit sendiri. Keunggulan dari tanaman kacang-kacangan, baik kacang kedelai, kacang merah, ataupun kacang tanah. Kacang panjang boleh nggak Pak Pendi? Boleh saja, karena hampir seluruh tanaman kacangan memiliki kemampuan menambat nitrogen udara dari udara, sehingga akan memberikan pengkayaan terhadap tanah itu sendiri di dalam unsur hara nitrogen, karena akan bersimbiosis dengan rhizobium atau bakteri penambat nitrogen dari udara. Oleh karena itu bahwa kita memilih kacangan supaya untuk menambah bahan organik bisa dan menghasilkan rupiah di pundi-pundi selagi kita menunggu tanaman yang kita budidayakan sedang berjuang untuk tumbuh dengan sempurna. Maka kita bisa usahakan. Nah, di dalam pemilihan kacangan ini biasanya kalau di perusahaan adalah menggunakan kacangan yang tidak menghasilkan kacang yang bisa dijual, karena bentuknya adalah CMPJ ataupun Mucuna bracteata. Biasanya tidak ada yang bisa dijual. Namun bagi masyarakat petani ataupun planter mandiri itu bisa memilih tanaman yang bisa dijual. Tadi seperti kacang panjang, kacang tanah, kemudian kacang kedelai, selagi tanaman kita belum menutup tajuknya. Kemudian tanaman yang bisa kita gunakan selanjutnya adalah jenis yang semangka misalnya, atau buah-buahan yang dalam kurun waktu tertentu dia akan mati tanpa harus memberikan sebuah persaingan yang kuat sekali terhadap pertumbuhan tanaman kelapa sawit sendiri. Misalnya semangka, lahan kita bersihkan, kita tanam semangka bagus, ubi jalar juga bagus. Kemudian sayur-sayuran juga bisa kalau memang ada sumber dayanya dan kita memang mudah mengelolanya. Sayuran juga bisa, jenis-jenis sayuran misalnya sawi manis, bayam, kangkung dan semuanya. Yang penting adalah dia tanaman musiman dan berakar dangkal, karena jangan sampai kita memiliki tanaman tanaman sela atau tanaman tumpang sari yang berujung terhadap kerugian dari tanaman kelapa sawit yang kita tanamkan. Ada tanaman yang semusim misalnya cuma 8 bulan 9 bulan tapi tidak cocok untuk tanaman kelapa sawit. Misalnya adalah singkong. Karena apa? Singkong adalah salah satu tanaman yang penyerapan unsur hara sangat-sangat kuat sekali dan memiliki kemampuan atau mengeluarkan zat alilopati yang mungkin tapi di bawah lalang, tapi tetap bahwa singkong memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zat alilopati yang akan melemahkan perakaran tanaman kelapa sawit. Selain itu juga singkong juga sebagai endemik jamur, walaupun jamurnya mungkin jamur akar, jika tertinggal atau memang akan mendatangkan jamur, maka singkong tidak rekomendasi. Bahkan di dalam penanaman singkong selanjutnya, singkong terus, tanah kita juga akan terjadi pemiskinan, karena memang kita tahu sendiri bahwa singkong ataupun ketela singkong ataupun namanya ubi kayu itu memiliki
serapan yang besar terhadap tanaman kelapa sawit itu sendiri, maka tidak direkomendasi. Kemudian tanaman yang tidak kita rekomendasikan adalah tanaman tahunan. Misalnya kita mau nanam buah, Pak Pendi, kita bisa nggak nanam jeruk? Kalau jeruk mungkin masih bisa, tapi lebih bagus adalah kita memilih tanaman-tanaman yang berakar dangkal. Misalnya bawang merah, kita mau di tanaman selanya bawang merah, silahkan saja. Kentang, kentang dataran rendah kalau ada, tomat dan sejenis sayuran-sayuran silahkan saja. Tapi jangan memilih tanaman yang merugikan, tanaman yang budidayakan yang tadi ada singkong. Kemudian bagaimana dengan umbi-umbian? Selain selagi dia tidak banyak serapan unsur haranya dan kita tidak memiskinkan tanah kita, ya bisa saja. Tapi jangan menggunakan tanaman yang relatif berkayu, karena nanti kalau berkayu apalagi dia sampai besar dan dia kita tunggu waktunya. Misalnya kita rekomendasikan tanaman selanya adalah menggunakan durian misalnya. Lah kalau durian nanti ketika ditanam mereka menghasilkan tajuknya besar yang berujung terhadap persaingan unsur hara dan sinar matahari bagi tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan. Maka tidak recommended untuk tanaman tahunan misalnya duku, kecuali bahwa tanaman-tanaman ini adalah ditanam di pojokan-pojokan ladang kita yang relatif akan memberikan sebagai tanda batas, silakan saja. Kemudian kalau tanam pinang Pak Pendi, selain tanam pinang silakan, untuk tanaman pinang silakan saja, tapi di batasnya saja, karena bahwa tanaman pinang juga memiliki waktu yang cukup panjang, sehingga ketika ditanam di tanaman kelapa sawit di antara sela-selanya, yang dimana biasanya ukuran standarnya adalah 9x99, 9x9x9 yang jarak antar barisnya 7,8 meter saja, maka kita bisa lihat bahwa tajuknya sudah saling menutup. Maka hal ini menjadi faktor pembatas bagi tanaman-tanaman yang lain. Kalau toh diberikan tanaman yang lebih besar lagi, maka ya terjadi persaingan sinar matahari yang berujung terhadap penurunan produksi tanaman kelapa sawit itu sendiri. Maka kita harus arif bagaimana kita memilih tanaman sela di dalam budidaya kelapa sawit. Lah, Pak Wendy, tanaman sela apakah hanya bisa tanaman tumpang sari? Apakah hanya bisa di pohon yang kelapa sawit yang masih kecil? Tidak. Ada beberapa petani yang sudah menerapkan di tanaman yang sudah besar dengan manajemen khusus, maka dengan penutupan tajuk, maka kita memilih tanaman yang relatif produksinya bagus di daerah yang bertajuk yang sudah menutup dengan kebutuhan intensitas mataharinya rendah, misalnya lada ataupun merica yang dia juga butuh naungan. Ketika ditanam di bawah pohon sawit juga hasilnya juga sangat memuaskan. Dan satu lagi yang paling banyak digunakan adalah jagung. Nah, bagaimana dengan jagung dan sebangsanya, jagung, sorghum dan sebagainya? Jagung dan sorghum hanya memiliki umur hanya beberapa bulan saja, sehingga bahwa tanaman ini juga memiliki akar tunggang dan serabut yang relatif akar tunggang yang serabut, tunggangnya hanya tidak terlalu dalam artinya, dan serabutnya juga bagus. Intinya bahwa jagung dan sorghum dan sebangsanya itu masih bisa digunakan sebagai tanaman tumpang sari. Karena ketika kita menanam jagung, dari percobaannya Pendi di sini, ternyata ketika kita tumpang sari dengan sorghum, kelapa sawit kita menjadi sangat bagus sekali pertumbuhannya. Karena kita menanam sorghum dengan pemupukan yang intensif, ternyata bahwa akan memberikan pertumbuhan yang bagus juga untuk tanaman kelapa sawit yang kita budidayakan. Intinya seperti itu pemilihan tanaman sela. Jangan kita memilih tanaman sela atau tumpang sari ini hanya berpikiran, wah ini jangka panjang saya bisa makan durian ini, bisa makan duku ini, bisa makan ini. Tapi kita pikirkan bahwa kita berbudidaya tanaman kelapa sawit, maka pikirkan tanaman sela untuk kelapa sawit harus mendukung pertumbuhan tanaman kelapa sawit itu sendiri. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan tanpa syarat, kebahagiaan tanpa syarat, dan yang pasti semoga Allah melimpahkan di hari Jumat yang barokah ini adalah rezeki yang tidak disangka-sangka untuk kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.